Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan hari ini dan tidak kurang satu apapun juga ya. Oke, buat teman-teman semua, kali ini kita akan membahas satu mod di satelit yang baru saja saya tadi lakukan. Jadi kita di AMSAT ID ataupun di Amatir Satelit Indonesia itu kita mencoba satu mod baru di satelit IO86 yaitu FT4. Nah, karena tadi saya buru-buru ya teman-teman, saya tadi buru-buru sehingga persiapan saya untuk membuat video itu nggak kesampaian. Padahal saya udah siapin tadi kamera, semuanya udah saya siapin. Tapi karena waktu mepet, maka saya nggak bisa memberikan demonstrasi pada saat kita FT4. Tapi saya berhasil KSO dengan 2 station. Dan syarat dari kita FT4 supaya lebih gampang ya teman-teman. Mungkin yang pertama saya sarankan buat teman-teman adalah radionya ya. Radionya gunakan radio yang peka ya teman-teman, yang peka dan yang mungkin lebih smooth ya. Nah, sebelum saya melangkah untuk menjelaskan beberapa hal mengenai FT4 yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, sebelumnya kita ngopi dulu teman-teman ya. Nah, kopinya udah saya buat hari ini, udah masih panas tapi ya, kita coba kopi hitam tanpa gula. Bismillah. Wah, mantap. Sekali lagi kita seruput. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Arabica Lassi ya, yang dikirim buat dari teman kita di Sumatera. Tapi saya lupa ya, yang kirim kemarin siapa ya? Karena ada 2 teman kita dari Sumatera yang kirim ke sini, dan ini Arabica Lassi. Kemarin masih biji ya, terus kita grinder ya. Nah, ini saya buat kopinya dan mantap banget rasanya. Nah, oke teman-teman, kita akan segera membahas mengenai apa saja yang kita butuhkan dalam melaksanakan kegiatan komunikasi FT4 ya. Nah, salah satu yang paling penting itu tadi radio ya. Jadi radio harus peka. Saya punya rekomendasi ada radio Fastcom UV98, Escom FC10 Pro, Eracom RC98, Fastcom FC2100R, kemudian Escom FC12 Pro. Ya, oke teman-teman. Nah, pasti kalian bertanya ini, kok saya nggak pakai Wercom ya? Nah, ini dia. Karena ini kita menggunakan satu radio, ya. Jadi satu radio ini sekaligus RX dan TX. Jadi pada saat kita transmit, kita standby, dia akan langsung otomatis menjadi RX. Jadi selain radionya peka, dia juga bisa di input memori crossband. Jadi teman-teman semua di sini memorinya harus crossband. Bukan dual standby, tapi ini adalah crossband memorinya. Jadi ketika transmit dia di VHF, ketika dia receive dia standby di UHF. Otomatis karena dia frekuensinya sudah crossband untuk memorinya. Nah, antena apa saja yang kita pakai pada saat kita melakukan FT4? Nah, saya akan tunjukin antena di belakang saya ya. Saya ambil dulu ya. Ya, teman-teman, ini mungkin antenanya agak besar ya. Ini adalah QFH. Jadi Anda bisa menggunakan QFH dual band untuk berkomunikasi FT4. Kenapa saya sarankan menggunakan QFH? Karena ketika Anda pakai Yagi, Anda akan ribet banget, ya, ribet. Kecuali Anda menggunakan rotator dengan controller. Itu mungkin masih bisa ya, artinya antenanya itu udah nggak Anda pegang. Tapi ketika Anda
standby di satu ruangan, ya sebaiknya Anda menggunakan KFH. Ini adalah KFH dual band, ya, VHF dan UHF. Nah, setelah kita menggunakan KFH, maka kita cukup instalasi selanjutnya adalah radio dan komputer. Ini saya taruh dulu ya. Ini KFH seperti ini teman-teman ya. Jadi ini pola radiasinya dia bisa ke atas, ke samping. Jadi bisa sekitar berapa derajat ya? 5, 10 ya. Sampai dia high elevasi juga bisa. Jadi kalau kita menggunakan KFH, ini high elevasi juga bisa teman-teman ya. Kalau kita menggunakan vertikal, high elevasi nggak bisa. Tapi kalau KFH justru malah lebih mantep high elevasi ya. Jadi saya sarankan Anda pakai KFH ini karena dia pola radiasinya cukup bagus untuk di satelit. Taruh dulu ya tombolnya. Oke, taruh dulu. Nah, setelah saya menjelaskan tadi antena KFH, sekarang kita akan menjelaskan untuk perangkat apa saja yang akan saya gunakan ketika kita melakukan komunikasi FT4. Dan jangan kemana-mana, karena kamera akan saya balik, kita langsung fokus ke peralatan yang kita gunakan. Keep stay tune. Oke teman-teman, ini kita sudah balik kameranya, dan saya akan menunjukkan ke pada Anda semua ya, apa saja yang kita gunakan untuk komunikasi FT4 ya. Jadi ini mungkin saya lepas dulu ya. Ini tadi konektornya kita pasang ya teman-teman. Saya lepas dulu. Nah, ini mungkin saya akan pasang di sini. Antena biasa dulu ya. Nah, karena ini kita demo nanti, kita akan demo, saya akan coba untuk buat powernya low dulu ya teman-teman. Kita kasih low aja. Oke. Jadi apa saja yang kita gunakan pada saat kita melakukan komunikasi FT4 di satelit ya. Yang pertama adalah kita memerlukan sebuah interface APRS. Nah, ini adalah interface APRS yang saya rakit ya. Jadi ini ada USB control untuk RTS ya. Kemudian ini ada kabel input output audio yang masuk ke komputer. Kemudian ini input output audio yang masuk ke radio ya teman-teman, ke radio. Nah, kemudian saya menggunakan eksternal sound card ya. Saya geser dulu komputernya karena ini masih ada FT4 nya di dalam, jadi takutnya lepas ya. Ini saya menggunakan sound card eksternal ya, Ugreen. Jadi di sini ada mikrofon, ini sebagai input dari output radio ke mikrofon, kemudian ini ada speaker sebagai output dari komputer masuk ke radio untuk transmit nanti ya. Oke teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita nyeting FT4-nya di komputer kita? Nah, seperti saran saya tadi ya, sebelum kita bermain di FT4 itu yang paling tidak adalah saya sarankan menggunakan radio yang peka teman-teman ya. Nah, ini saya menggunakan Escom FC12 Pro karena ini radio ini peka, dan squelnya saya buka teman-teman ya, sekali lagi squel dibuka. Nah, untuk teman-teman semua, kenapa saya sarankan menggunakan radio saja? Karena ketika Anda menggunakan Doppler atau menggunakan RTL atau apapun itu, malah jadi ribet karena Anda harus ngejar frekuensinya. Sementara FT4 itu dia akan mendekod tune ya. Mendekod tune, jadi meskipun frekuensinya itu dia bergeser, Anda nggak perlu khawatir teman-teman, karena yang di-receive adalah tune-nya dari FT4. Karena di sini bandwidth dari 2 meter band itu lebih lebar, justru itu lebih mudah teman-teman sebenarnya kalau kita main di FM. Jadi jangan Anda menggunakan Doppler yang terlalu sempit, itu justru akan menyulitkan Anda mendekod frekuensi atau sinyal yang akan datang nanti.
Oke. Jadi gunakan saja skala seperti biasa ketika Anda komunikasi di FM. Jadi misalnya satelit IWA86 itu ada 5 kali kita setting, ya di sini kita ikuti saja. Nanti sesuai dengan yang ada di detektor ISS detektor ya. Kita ikuti misalnya pertama kita di AUS ya, ini kita pakai RX1 ya di 435/890 tentunya. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk ke settingan. Nah ini saya akan buka komputernya, kita masuk ke settingan. Oke, mudah-mudahan ya teman-teman ya, mudah-mudahan masuk ini layarnya. Kita coba dulu ya, kita buka. Nah kan error kan, tadi ketarik ini kayaknya, ketarik untuk apa namanya kabelnya. Nah ini saya akan perlihatkan ke Anda semua. Jadi di sini tempat seperti ini, dan ini nanti ada waterfall di sini ya. Waterfall di sini ini menunjukkan audio tune yang dipancarkan oleh lawan QSO kita ya. Dia akan memancar di tune berapa, nanti akan terdekode di sini teman-teman. Jadi jangan khawatir ketika Anda tidak mengikuti Doppler yang seharusnya ada di Aubitron, tidak usah. Anda tetap aja pakai yang ada di radio Anda ya. Anda pakai aja yang di radio Anda, dan Anda akan lihat di sini waterfall dia di mana. Itu akan sangat cepat sekali, karena tadi saya waktu pertama kali QSO itu saya CQ itu, sebentar saya buka dulu di mana datanya. Nah, ketika saya CQ di awal itu di sini, kalau kurang lebih ya di sini, itu langsung dipanggil oleh Yankee Golf Force Sierra 5 Juliet. Itu langsung saya jawab. Tapi Yankee Golf Force Sierra 5 Juliet belum menjawab, masih terus saya panggil lagi, saya jawab terus. Akhirnya beberapa kali saya transmit ya, itu baru bisa di receive ya, bisa di receive. Nah, jadi ini seperti ini QSO-nya bisa di receive. Akhirnya saya langsung memberikan report ke 73 karena beliau sulit sekali mereceive ya. Nah, itu tadi saya bilang open square-nya dibuka ya, tetap seperti QSO FM biasa. Nah kemudian ini teman lokal juga ada Yankee Delta 2 Victor 5 November ya. Kalau yang tadi itu di mana ini di Sumatera, saya di receive min berapa itu? Min 09, saya kirim 04. Ya saya selalu kecil sinyalnya, tapi tetap saya lebih cepat decode-nya ya. Nih saya lebih cepat decode-nya, saya langsung balas ya. Jadi ketika saya dipanggil itu saya langsung balas teman-teman. Jadi saya decode-nya lebih cepat. Nah akhirnya ketika lawan itu nggak bisa decode lagi, akhirnya saya balas lagi dengan 73. Mudah-mudahan juga bisa masuk ke sana. Jadi satu yang mungkin teman-teman itu perlu perhatikan tadi RX dari sebuah radio teman-teman ya. Nah ini sini saya juga bisa mereceive ya. Di sini ada Yankee Delta Zero November X-ray dengan Victor 5 November ya. Nah teman-teman semua, jadi sekali lagi modulasi jangan terlalu over, tetap gunakan level yang sesuai saja. Nanti Anda tes di monitor radio Anda yang dekat ya, sehingga Anda bisa tahu seberapa kualitas audionya. Nah cara settingnya adalah seperti ini teman-teman. Kita masuk ke file seperti biasa. Kalau Anda sudah main di HF nggak perlu lagi susah-susah ya, Anda tetap aja langsung buka. Nah tentunya untuk generalnya, karena Anda sudah terbiasa di HF ya, tentunya general di sini sudah terisi ya. Apa itu call sign kita, apapun itu sudah terisi karena Anda sudah terbiasa di HF. Tapi yang belum, silakan isi my call, my grid sesuai dengan locator Anda. Kemudian ini dicentang, sesuaikan yang dicentang ini, dan ini dicentang, oke. Kemudian radio. Nah, karena di sini kita menggunakan RTS, radionya kita tidak bisa kontrol menggunakan CAT, maka di sini kita rig-nya kita kasih non saja teman-teman ya, non.
Jadi isi cat controlnya di sini tidak ada isinya, kosong karena non ya. Kemudian PTT method itu kita menggunakan RTS. RTS ini sesuai dengan interface tadi, COM-nya berapa, kita isi COM-nya. Nah, setelah kita sudah selesai membuat, kita akan tes PTT. Kalau kita tes PTT dia di sini hijau, berarti sudah connect ke radionya. Contoh seperti ini, saya tes PTT, dia hijau ya, ini dia sudah transmit. Ini merah ya, kita stop, dia mati. Ya, dia mati. Jadi sudah nggak transmit. Artinya sudah terkoneksi, karena di sini hijau dia sudah terkoneksi. Oke, kemudian selanjutnya adalah audio. Di sini audio kita sumbernya dari mana teman-teman? Kalau komputer baru seperti yang saya gunakan saat ini, itu colokannya cuma satu, yang membuat kita menjadi ribet untuk mencari splitter. Jadi saya sarankan daripada ribet pakai splitter, nanti colokannya malah ketarik-tarik bisa patah di dalam. Sebaiknya lebih baik Anda pakai USB saja, USB sound card yang biasa, yang murah, apapun itu nggak masalah. Kemudian nanti Anda cari di sini untuk inputnya. Di sini kebetulan saya menggunakan Ugreen, maka saya cari di sini ya microphone array, USB PNP speaker, USB PNP. Nah, ini sudah oke. Kemudian yang perlu lagi kita setting adalah di sini teman-teman, reporting. Nah, reporting ini saya klik yang ini ya, prompt me to log QSO. Jadi ketika QSO itu sudah komplit, sudah 73, itu nanti kita akan keluar di sini log dan akan tertampil di situ report dan receive dan transmit kita untuk menerima laporan ya, receive berapa, kita ngasih ke sana berapa, itu ada nanti ya. Kalau nggak sesuai harus disesuaikan ya teman-teman. Nah, terus kita oke gitu ya. Nah, nanti banyak teman-teman di settingannya. Di sini ada frekuensi, kemudian color ini kalau saya sih saya centang semua ya. Jadi nanti ketika sudah pernah QSO, itu warnanya nanti sesuai dengan yang ada di sini. Check CQ and message, ini berarti kita sudah pernah QSO, warnanya ini ya. Oke teman-teman, jadi yang perlu dianu juga adalah di sini general ini kita tulis kita bikin di sini text watchdog. Jadi watchdog ini kita berhenti teks itu selama 6 menit. Kalau teks menerus tidak ada aktivitas, maka dia akan berhenti selama menit, langsung dia off. Kalau tidak seperti itu nanti akan panas radionya teman-teman ya. Oke, ini inputnya error lagi karena ketarik mungkin ya sound cardnya, nggak apa-apa. Nah, untuk teman-teman semua ya, jadi di sini kita lihat ini log bukan log, ini di sini ada komunikasi yang terjadi ya. Mungkin saya sama Yankee Golf Sierra Romeo Juliet, kemudian di sini aja komunikasi yang bisa saya receive, ada Yankee Delta Zero November X-ray seperti itu. Jadi teman-teman semua seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekarang kita akan coba tes ya. Kita akan coba tes untuk nge-receive ya. Ini saya taruh agak jauh ya, nanti takutnya keseplet ya. Ini saya taruh agak di belakang ya. Oke, mungkin di atas sini supaya tidak keseplet untuk anunya. Dan saya akan mana radio RX ya. Tadi sudah ada di sini, tapi kenyataannya di mana nih radionya ya. Sebentar teman-teman ya, saya cari dulu radio RX-nya. Radio RX-nya tadi itu kita taruh di mana ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, kita tadi kita RX pakai ini ya, pakai Foscom. Jadi jangan lupa teman-teman, saya tadi itu waktu saya melakukan RX itu saya ternyata masih di memori crossband. Kalau memori crossband kan berarti di UHF. Makanya kok dari tadi nggak bunyi-bunyi, ternyata di sini udah decode. Saya kira saya nggak transmit, ternyata saya lupa kalau ini crossband itu berarti receive UHF baru transmit TX-nya di VHF. Maka saya terus bikin frekuensi di bawahnya untuk memonitor ya di 145.880 untuk memonitor. Dan setelah saya pindah ke bawah, baru saya ngeh berarti saya tadi udah transmit karena ada yang jawab ya. Oke.
Mari kita dengarkan sama-sama untuk modulasi dari FT4 ini. Kita coba ya teman-teman, teks ya. Kita coba teks, kita tunggu, ini masih receive. Atau berapa ini? Kok nggak ada ya? Sebentar, saya coba klik ini ya. Di sini aja. Nah, 50 teman-teman ya, ini 50, levelnya 50. 54 boleh ya, 50 54. Jadi level audionya di situ nggak usah terlalu besar, 50 cukup ya untuk FT4. Kemudian receive-nya ini nanti sesuai dengan volume yang ada di radio ini. Ya, saya tadi sih bukanya hanya di jam 9 sini ya. Segini aja saya buka tadi tuh ereknya. Jangan kebesaran juga teman-teman ya. Karena kita open square, jadi kecil aja, nggak usah besar-besar. Supaya dia decode-nya juga bagus. Ketika Anda terlalu besar bukanya, dia decode-nya juga nanti terlalu banyak interferen atau apapun itu, suaranya jadi distorsi ya teman-teman. Jadi lebih sebaiknya di jam 9 aja, seperti saya ngerisip di iGet seperti itu. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ke Anda semua. Ini saya tutup dulu aplikasi FT4-nya. Jadi selain kita komunikasi di FT4, juga kita nanti bisa komunikasi menggunakan Mixway. Jadi kalau Anda mau CW, Anda mau RTTY, Anda mau menggunakan PSK juga bisa teman-teman ya, dengan kecepatan yang sama dengan FT4. Jadi kita kasih speed yang sama supaya cepat komunikasinya, nggak lama. Karena di RTTY sendiri itu ada settingan yang seperti itu. Jadi bisa disetting baud rate-nya bisa ditinggiin gitu ya, supaya dia bisa memancar secara cepat teksnya seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya close, saya buka aja. Jadi ini dia yang kita siapkan tadi ya teman-teman ya. Ada interface-nya. Nah, kalau yang saya buat sekarang itu, karena ini saya pakai CH340 yang lama, yang biasa, yang paling murah ya. CH340 yang paling murah, yang nggak ada pinnya. Jadi saya harus cari sendiri untuk pinnya di IC-nya, saya solder. Jadi ini yang paling murah, makanya nih outputnya USB seperti ini, dan ini saya kasih adapter untuk bisa diperpanjang itu masuk ke komputer seperti ini. Dan ini kalau kita beli radio Bofeng kan selalu dapat handsfree ya teman-teman. Saya ambil aja handsfree bekas-bekas dari Bofeng itu, kemudian saya potong. Nah, kita jadikan untuk interface di sini ya, seperti itu. Kalaupun nggak punya ya Anda cari aja di toko-toko, banyak yang jual untuk handsfree dari Bofeng, kan murah, nggak terlalu mahal teman-teman ya. Nah, ini sound cardnya saya pakai ini ya teman-teman ya. Sound cardnya saya pakai ini, jadi Ugreen saya pakai, dan ini mikrofon, ini headphone ya. Kemudian ini dia satu jack, bisa mikrofon bisa headphone, ada dua ya. Di sini kalau kita pakai yang di kayak pilot gitu ya, pilot, jadi mikrofon sama handsetnya jadi satu, jadi sama headphonenya jadi satu. Kemudian untuk yang ke komputer ini ya teman-teman, jacknya sama 3,5 ya, jacknya sama. Kalau yang ke radio pasti beda teman-teman ya. Makanya saya lebih sarankan kalau Anda beli aja handsfree Bofeng. Kalau nggak punya ya beli aja, cari, karena dia udah jadi satu teman-teman, yang 3,5 sama 2,5. Jadi Anda nggak perlu beli jack lagi, Anda nggak perlu capek-capek solder, tinggal nanti
Anda cari skemanya di sini ya. Ada di video saya kasih tahu ya untuk interface, bikin interface-nya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi, karena Baofeng udah saya tandai warnanya ya. Jadi kalau handsfree-nya seperti ini nih, nanti ada warna kabelnya di dalam ini, itu biasanya standar. Nanti saya kasih tahu ya. Ada di link deskripsi. Nah, kalau komputer itu ya terserah Anda, yang Anda punya itu apa, silakan Anda gunakan. Yang penting tadi dia bisa bekerja secara cepat, sehingga decode-nya juga cepat, teman-teman. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk FT4. Jadi bukan hanya di HF, kita juga bisa FT4 di satelit. Oke, teman-teman, itu dia penjelasan kita mengenai komunikasi FT4 di satelit. Dan ini baru kita mulai beberapa hari ini, dan kemarin saya yang season pertama saya nggak sempat coba ya teman-teman yang kemarin. Dan hari ini saya coba buru-buru karena lihat jadwalnya udah mepet. Saya akhirnya masih bisa berhasil untuk komunikasi tadi. Meskipun videonya tadi saya nggak sempat bisa bikin karena sudah sangat terburu-buru teman-teman ya, untuk kita bisa mendapat keso tadi ya. Jadi saya nggak sempat lagi untuk nyuting ya, karena waktunya udah mepet sekali teman-teman. Tapi yang jelas itu hasilnya tadi ada di hasil decode yang kita tampilkan di video ini. Semoga besok kalau kita nanti bisa lagi melakukan komunikasi, saya akan tunjukkan ke Anda untuk komunikasinya dan waterfall-nya yang ada di WSJTX. Jadi kenapa saya selalu menggunakan WSJTX? Karena saya lebih familiar menggunakan WSJTX daripada GTDX. Mungkin teman-teman ada yang pakai GTDX, tapi saya lebih familiar dengan WSJTX. Apalagi menggunakan FT4 yang biasa dipakai kontes, biasanya menggunakan WSJTX. Sekira itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Semoga bisa menambah pengetahuan Anda dalam melakukan komunikasi di satelit. Ya, sekali lagi maksimalkan perangkat yang ada di tempat Anda. Jadi nggak perlu pusing. Kita harus menggunakan radio-radio yang mahal, tapi kita maksimalkan yang sesuai dengan kemampuan kita, tetapi mempunyai fungsi yang cukup ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa radio yang RX-nya cukup bagus, silakan gunakan itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kecal itu yang tidak sebentar. Bye.